Halo, kembali lagi saya Muhammad Farabi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu consideration in setting price. Consideration in setting price and pricing strategy. Langsung saja masuk kepada pembahasannya. Pada pembahasan pertama di sini ada consideration in setting price, yang mana dapat kita lihat yang sedang saya tampilkan. Terdapat gambar yang memiliki 3 kolom. Yang pertama yaitu ada customer perception of value. Customer perception of value ini adalah persepsi pandangan daripada konsumen terhadap suatu produk, mengenai nilai-nilai yang ada pada suatu produk tersebut. Nilai dari persepsi pandangan pelanggan tersebut tentunya akan mengacu pada value atau uang yang akan mereka keluarkan untuk mendapatkan produk tersebut. Bisa dikatakan poin ini price selling atau batas harga tertinggi yang akan ditetapkan. Masuk kepada poin kedua, umumnya perusahaan dalam menetapkan harga harus memperhatikan 2 faktor, internal dan juga eksternal. Pada faktor internal, perusahaan biasanya memperhatikan strategi pemasarannya, objektivitas, and mix. Kemudian pada faktor eksternal, perusahaan juga bisa melakukan survei terhadap sifat pasar dan juga permintaan. Kemudian selain itu, perusahaan juga dapat melihat strategi daripada pesaing dan juga harga yang ditetapkan oleh pesaingnya. Sehingga tujuannya adalah perusahaan mendapatkan value serta harga yang sesuai seperti yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Masuk kepada yang ketiga, ada product cost. Harga suatu barang yang diberikan terhadap suatu produk atau disebut dengan product cost. Ketika pelanggan membeli produk, mereka menukar sesuatu yang mereka inginkan dengan harga untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai seperti yang diharapkan oleh suatu pelanggan. Di sini saya mengambil contoh suatu perusahaan yaitu Planet Ban, yang mana perusahaan ini merupakan tempat daripada penggantian ban motor. Planet Ban memiliki penilaian daripada pelanggan yang cukup baik. Di samping dengan penggantian ban daripada bengkel-bengkel biasa, Planet Ban memberikan after sale service-nya sangat baik. Ketika kita melakukan penggantian ban di Planet Ban, maka dari pihak Planet Ban akan memberikan sebuah kartu seperti semacam kartu member, sehingga setelah kita melakukan penggantian ban tersebut di sana, setelahnya ketika ban kita kempes, kita dapat melakukan pemompaan di Planet Ban secara gratis. Masuk kepada poin yang kedua, yaitu ada new product pricing strategy, yang mana di dalamnya terdapat 2 sub, yaitu marketing skimming pricing dan juga marketing penetration pricing. Marketing skimming pricing yaitu menetapkan harga tinggi untuk suatu produk baru. Sementara untuk penetration pricing adalah menetapkan harga yang rendah untuk suatu produk yang baru. Di sini saya mengambil contoh yang menerapkan market skimming pricing adalah satu produsen mobil yaitu Mercedes-Benz. Seperti yang kita ketahui, Mercedes-Benz adalah suatu produsen mobil yang menetapkan harga-harga yang tinggi. Namun, harga yang tinggi pada Mercedes-Benz memiliki nilai yang baik di mata pelanggannya. Nilai-nilai yang terdapat daripada Mercedes-Benz, walaupun harganya yang tinggi, namun konstruksi daripada pembuatan mobilnya sangatlah baik dan juga kokoh. Sehingga dapat bisa kita bandingkan atau mungkin
sering kita lihat atau kita baca insiden yang ada atau kecelakaan-kecelakaan mobil yang ada ketika mobil Mercedes-Benz ini mengalami kecelakaan, maka keseringan mobil ini tidak mengalami pengok ataupun kerusakan pada bagian bodinya karena konstruksinya yang kuat. Kemudian Mercedes-Benz juga memiliki value yang baik di after sales service-nya, yaitu bagaimana ketika kita berkunjung kepada bengkel mobil resmi daripada Mercedes-Benz ini, maka kita tidak hanya sekedar menunggu mobil kita diservis. Namun di sana kita dapat menunggu sambil bermain beberapa permainan yang disediakan yang merupakan fasilitas dari Mercedes-Benz tersebut. Permainan-permainan itu seperti golf dan lain sebagainya yang merupakan fasilitas daripada Mercedes-Benz tersebut. Kemudian yang kedua ada market penetration pricing. Di sini saya mengambil contohnya Wuling. Kita dapat melihat Wuling merupakan produsen mobil yang belum lama masuk kepada Indonesia. Namun di sana kita bisa melihat Wuling memberanikan diri untuk menawarkan produk-produk barunya dengan harga yang rendah. Kita dapat bandingkan bahwasanya Wuling dengan mobil tipe yang sejenisnya, jangankan dengan Mercedes, kita bandingkan Wuling Almas yang merupakan tipe mobil SUV, kita bandingkan dengan Toyota Rush yang merupakan SUV. Dari segi harganya pun lebih murah Wuling Almas. Masuk kepada pembahasan kita berikutnya, ada product mix pricing strategis. Pada poin pertama, ada product line pricing. Menetapkan harga dalam seluruh lini produk, yang mana perusahaan memiliki produk yang berbeda-beda, serta adanya perbedaan harga pada setiap produknya. Umumnya, perusahaan yang menerapkan ini terhadap produk-produknya produk-produk tunggal. Yang kedua ada optional product pricing. Menetapkan harga opsional atau aksesoris yang dijual dengan produk utamanya. Banyak perusahaan yang menawarkan produk opsional mereka atau aksesoris pada produk utamanya. Yang ketiga ada captive product pricing. Menetapkan harga untuk produk yang harus digunakan dengan produk utamanya. Perusahaan inilah yang membuat produk harus digunakan dengan produk utamanya. Kemudian ada poin lainnya, ada by product pricing. Menetapkan harga produk sampingan untuk membuat agar produk ini lebih kompetitif. Perusahaan yang memproduksi barang atau jasa umumnya memiliki produk sampingannya. Jika produk sampingannya tidak memiliki nilai dan jika membuangnya harganya sangatlah mahal. Ini akan mempengaruhi produk utama suatu perusahaan. Dengan menetapkan harga produk sampingan dan memasarkannya, maka perusahaan akan menjadi pasar produk sampingan tersebut, sehingga dapat membantu dalam pembiayaan penjualan. Kemudian ada product bundle pricing. Pada poin ini, menetapkan harga dan dengan menggabungkan beberapa produknya. Atau perusahaan dapat menawarkan bundle atau paket dengan harga yang lebih murah. Di sini saya mengambil contoh tempat saya bekerja yaitu PT Gajah Tunggal Tbk yang menerapkan sistem product line pricing, yang mana PT Gajah Tunggal ini merupakan perusahaan dengan produk tunggalnya yaitu ban. Hasil produksi PT Gajah Tunggal Tbk adalah ban. Namun setiap ban memiliki size yang berbeda dan juga tipe-tipe yang berbeda atau motif-motif yang berbeda, sehingga perusahaan menetapkan harga yang berbeda pula. Masuk kepada pembahasan berikutnya, price adjustment strategy. Pada poin yang pertama, ada discount and allowance pricing. Pengurangan langsung dari suatu harga beli selama periode tertentu, atau bisa pengurangan langsung dalam jumlah yang besar. Di sini kita sering melihat discount and allowance pricing ini di mall-mall atau di tempat-tempat pembelanjaan yang biasanya dipajang diskon-diskon berapa persen di sana. Kemudian ada segmentation pricing. Harga produk atau jasa dengan dua harga atau lebih.
terdapat penyesuaian untuk memungkinkan perbedaan terhadap setiap pelanggannya. Atau umumnya, segmentation pricing ini membagi segmennya berdasarkan lokasinya. Di sini saya menaruh gambar suatu mobil besar yang bawahnya ada ban, yang mana ban ini merupakan ban untuk pertambangan. Sehingga kita mengetahui bahwasanya ban untuk di daerah pertambangan yang langsung untuk replacement di sana berbeda harganya untuk di daerah-daerah pertambangan tersebut dengan ketika membeli ban pertambangan di daerah-daerah perkotaan. Kemudian contoh masuk kepada poin berikutnya ada psychological pricing. Psychological pricing hal ini mempertimbangkan psikolog harga. Harga mengatakan sesuatu pada produk tersebut. Biasanya konsumen menggunakan ini untuk menilai kualitas daripada suatu produk. Di sini saya mengambil contoh adalah jackpot pada saat Lebaran, yang mana kita ketahui pada saat jackpot seringkali di sana mengalami banyak diskon terhadap barang-barang yang branded, sehingga menarik psikologi daripada setiap orang untuk berkunjung ke sana. Kemudian poin yang keempat ada promotional pricing, penetapan harga sementara produk di bawah daftar harga, dan terkadang bahkan di bawah daripada biaya produksinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan suatu penjualan. Hampir sama dengan psychological dan juga diskon, umumnya promotional pricing ini memberikan harga yang rendah, atau bahkan potongan harga untuk setiap produknya. Masuk kepada geographical pricing, bagaimana menetapkan harga untuk konsumen di berbagai belahan dunia. Pada poin ini, saya menaruhkan gambar yang terterakan angka-angka. Yang dimaksudkan di sini adalah di setiap tempat belum tentu harganya sama. Makanya saya menaruhkan satu contoh seperti peta yang menggambarkan di setiap daerah-daerahnya yang terdapat warna yang berbeda-beda tersebut, maka harganya berbeda-beda pula. Kemudian masuk pada poin berikutnya ada dynamic pricing, menyesuaikan harga secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan individu dan juga situasinya. Poin berikutnya ada international pricing, memasarkan produknya secara internasional, harus memutuskan harga yang ditetapkan atau dikemukakan di berbagai negara tempat beroperasinya produk tersebut, dan juga menyesuaikan harga untuk pasar internasional. Di sini saya mengambil contoh harga international pricing adalah GP Indonesia di Mandalika yang belum lama digelar, yang mana harga tersebut adalah harga baku dan juga digunakan untuk pasar internasional. Masuk kepada poin berikutnya ada price change. Di sini kita bisa lihat ada price cut dan juga ada price increases. Price cut yang berarti pemotongan harga dan price increases adalah kenaikan harga. Setelah mempertimbangkan banyak faktor, maka perusahaan biasanya menetapkan apakah harga suatu produk itu harus dikurangi atau dipotong atau justru ditambahkan. Namun hal ini harus mempertimbangkan perilaku daripada konsumen, mengantisipasi reaksi daripada pembeli ataupun konsumen dan juga para pesaing dari suatu perusahaan tersebut. Adanya keadaan atau situasi yang memaksa perusahaan harus memotong harga ataupun menaikkan harga. Beberapa contoh antara lain ketika perusahaan tersebut kelebihan kapasitas ataupun adanya penurunan permintaan, maka perusahaan
akan berusaha memotong harga agar menarik kembali peminat daripada pelanggan. Namun kebalikannya juga, jika justru pelanggan atau demand daripada konsumen itu tinggi terhadap suatu perusahaan, namun perusahaan tersebut kapasitas produksinya tidak terlalu baik ataupun tidak mencukupi karena demand yang berlebihan, maka biasanya perusahaan tersebut menaikkan harga. Namun telah mengantisipasi bahwasanya ketika produk itu demand-nya tinggi, biasanya orang akan berebut entah berapa harganya untuk mendapatkan suatu produk tersebut yang value-nya cukup baik. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Berikut adalah daftar referensi yang saya ambil untuk membuat presentasi ini. Sekian adanya, terima kasih and see you.